Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani fid din, a'azni Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita kembali melanjutkan kajian kitab pembahasan Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang berada pada pertemuan yang ketujuh, ya. Kita masuk di pembahasan yang baru, masih dalam Kitabut Thaharah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala faslun izalatun najasati wal asya'in najisah. Kita masuk dalam fasal yang baru, adalah izalatun najasah, cara menghilangkan najis. Izalah yakni menghilangkan. Maksudnya bagaimana cara kita menghilangkan najis itu? Wal asya', dan benda apa saja yang dianggap sebagai zat yang najis dalam syariat. Maka di sini beliau akan menjelaskan secara umum dua sub pembahasan. Beliau akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghilangkan najis apabila najis itu tari'ah alal asya, apabila najis itu jatuh di tempat yang suci. Nah, gimana cara membersihkan najisnya? Kemudian sub pembahasan yang kedua, beliau akan menjelaskan juga tentang benda-benda atau zat apa sajakah yang dianggap najis dalam syariat. Karena tidak semua dan tidak setiap yang kotor itu najis. Ya. Ada yang kotor-kotor, ada yang orang tidak senang terhadapnya, tapi itu belum tentu najis, walaupun dia kotor. Okay. Seperti nanti pada akan datang, seperti kotoran hewan, alladhi ya'kul lahmahu. Itu kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya, ya, seperti unggas, ayam, burung, kambing, ya, sapi, onta. Ini semuanya hewan yang apa? Yang halal dimakan. Kotorannya tidak najis. Tapi bukan artinya tidak najis, tidak kotor. Kotor tapi tidak najis. Jadi tidak setiap mustaqdzirah, tidak setiap benda atau zat yang najis itu apa? Tidak setiap benda dan zat yang kotor itu apa? Najis. Iya. Kita katakan dia tetap suci, tidak najis, ya. Nanti akan datang insyaallah. Qala rahimahullahu ta'ala, sebelum kita bahas tentang pembahasan beliau di sini, tata cara menghilangkan najis, kita sebutkan dulu definisi najis.
Ya. Definisi apa? Najis secara bahasa dan secara istilah. Iya. An-najasatu lughatan, najis secara bahasa adalah asy-syai'u al-mustaqdirah, sesuatu yang kotor. Itu makna najis secara bahasa, sesuatu yang kotor, asy-syai'ul mustaqdir. Ya. Sesuatu yang kotor, al-mustaqdiru, ya. Adapun an-najasah secara istilah adapun najis menurut syar'an atau istilahan, kisman, dia terbagi dua. Ini definisi najis secara istilah syariat. Dia terbagi dua. Yang pertama ada namanya najasatun ma'nawiyah. Ya. Yang kedua ada namanya najasatun hissiyah. Najasatun hissiyah. Ada najis ma'nawiyah, ada najis hissiyah. Najis ma'nawiyah maknanya najis, tidak ditangkap oleh panca indera. Seperti najasatul kafir, seperti najisnya orang kafir. Itu contoh najis ma'nawiyah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala kemarin apa? Innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang musyrik itu apa? Najis. Apanya najis? Badannya? Bukan. Tapi apanya? I'tiqadnya, akidahnya, sifatnya, akidahnya yang kafir. Apa akidahnya yang kafir, musyrik ini, itulah dianggap sebagai najis. Najis artinya sesuatu yang busuk, kotor, dan tidak baik. Iya. Ini najis ma'nawiyah. Yang kedua ada namanya najis hissiyah. Hissiyah artinya apa? Najis yang ditangkap oleh panca indera, dilihat, kelihatan najisnya. Najisnya bisa dicium, baunya busuk, ya kan? Bisa dilihat, bisa dirasa. Kalau dirasa, bisa bisa dilihat basah, bisa dilihat kering, ya seperti itu. Itu najis hissiyah, bisa ditangkap oleh panca indera, bisa dilihat, bisa dirasa. Dan najis hissiyah ini terbagi dua lagi. Najasatun hissiyah wa huwa kisman. Najis hissiyah ini terbagi menjadi berapa? Dua bagian. Yang pertama najis, ya. Najis hissiyah ini terbagi dua. Yang pertama adalah najasatun ainiyah. Najasatun ainiyah. Najasatun ainiyatun. Najis ainnya. Apa artinya ain? Zatnya. Najis pada zatnya. Iya. Kullu ainin mustaqdiratun. Apa makna najis ainiyah? Kullu ainin mustaqdiratun syar'an. Setiap zat atau benda, itu mana najis ainiyah. Kullu ainin mustaqdiratun, setiap benda atau zat yang mustaqdiratun, yang kotor menurut pandangan syariat. Karena tidak setiap yang kotor dalam pandangan manusia itu najis.
Seperti tadi saya katakan tai kambing, kotor tidak? Tai sapi, kotor? Kotor, tapi dia bukan najis dalam pandangan syariat. Dia tidak mustakdzirah syar'an. Dia tidak kotor dalam makna najis dalam pandangan syariat. Paham ya? Jadi ini makna najasatun ainiyatun. Najis yang bentuknya ain, benda, zat. Definisinya adalah kullu ainin mustakdiratun syar'an. Setiap zat atau benda yang kotor dalam pandangan syariat. Sawa'un kanat yabisah aw ratbah aw ma'iyah. Ya. Sawa'un kanat yabisah, sama saja zat atau benda itu tadi yang najis bentuknya yabisah, kering, ya, atau rotobah atau basah, atau ma'iyah atau benda cair, ya. Jadi sama saja najis ainiyah ini, najis yang bentuknya benda atau zat, sama saja apakah bendanya, zatnya itu kering atau basah atau lembab, atau dia ma'iyah atau bentuknya cair. Ya, kalau contoh benda kering dan benda basah dan cair, jelas ya, kotoran manusia, kotoran hewan, tai kambing, itu ya kering ya. Iya, ya kering. Kalau bentuk basah, ya ada yang basah ya, yang lembab. Kotoran manusia, kotoran sapi, ada airnya kan, lembab, basah, rotobah. Dan ada yang ma'iyah, ada yang cair, seperti kencing ya, kencing manusia. Ini contoh najis ainiyah. Iya. Taib. Dan jenis najis ini la yumkin tathiruha. Ya. Jenis najis ini dan jenis nau'u hadhihi najasah lam yumkin tathiruha. Dan jenis najis ini, najis ini ya, kotoran manusia, kencing orang, ya, afwan tadi ya, yang saya kasih contoh tadi najis benda kering, kotoran kambing dan sapi itu salah ya, kan itu suci. Iya. Ada bentuk lain, najis yang bentuknya kering, ya. Termasuk kotoran manusia bisa ya, benda kering kalau dia sudah lama mengering itu tetap najis. Dan ada yang basah dan ada yang cair. Taib. Maka jenis najis ini lam yumkin tathiruha bil ma'. Tidak mungkin antum mensucikannya. Dengan apa? Dengan air. Walaupun antum mencucinya dengan satu air laut. Ada kotoran manusia. Antum mensucikan dia? Kencing orang, mensucikan dia? Lam yumkin tathiruha, tidak bisa disucikan kata para ulama dengan menggunakan air, meskipun antum menggunakan air satu lautan. Mau dibersihkan kotoran orang manusia tidak bisa disucikan. Iya. Walakin tathur bil istihalah. Iya. Akan tetapi kotoran manusia atau yang semisal dengannya dari najis ainiyah, dia nanti bisa suci ya dengan yang dikenal dengan namanya istihalah. Seperti karomadin najasah. Ya. Seperti najis itu berubah jadi karomad. Romad debu atau tanah atau pasir. Seperti
najis yang sudah menjadi apa? Debu. Misalnya ada kotoran manusia, ada kencing orang, tersimpan kotoran manusia itu di atas tanah selama setahun. Maka dengan waktu yang lama, terkena matahari, mungkin juga kadang terkena hujan, berproses yang dikenal dengan namanya istihalah. Istihalah itu artinya berubah kondisinya. Ya. Dia bisa suci disebabkan karena ada perubahan kondisi keadaan. Dia sudah lama sekali, maka dia jadi apa? Suci nanti. Iya, karena dia sudah menjadi debu, tanah. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, najis yang kedua namanya najasatun hukmiyah. Ini jenis najis yang kedua. Najasatun hukmiyah. Najis secara hukmiyah, secara hukum. Najis secara hukum. Seperti apa? Seperti najis yang tari'ah, najis yang terjatuh atau waqa'a ala mahallin tahir. Ya. Seperti an-najasah waqa'at, najis yang terjatuh ala mahallin tahir, di tempat yang suci. Najis yang terjatuh waqa'at an-najasatu waqa'at ala mahallin tahir, dia terjatuh di tempat yang suci. Apakah jatuh di tempat yang suci ini pada pakaian, seluruh jenis pakaian? Baju kah? Jatuh di baju, jatuh di celana, jatuh di selimut, jatuh di kasur, ada kainnya tak? Thawb. Atau waqa'at alal badan, dia jatuh di badan orang, badan hewan. Ya, ada najis jatuh di badan hewan, jatuh di badan orang. Atau jatuh di mana? Jatuh di tempat yang suci, seperti di atas tanah, atau di atas semen, atau di atas di atas tembok, di atas tehel misalnya. Jadi ini masuk semua ya. Apakah terjatuh pada pakaian, atau terjatuh pada badan, atau terjatuh pada apa? Terjatuh pada buqa'ah. Kemarin sudah kita sebutkan ya, mahallin tahir. Ya. Jatuh di tempat yang suci. Imma ala as-saub, apakah jatuh pada pakaian, awil badan, atau jatuh pada badan, awil buqa'ah. Apakah terjatuh terhadap pakaian, semua jenis pakaian, termasuk songkok nyantum, pakaian juga, baju, celana, selimut, di atas kasur, di atas sarung, semuanya kain ya. Atau jatuh di badan, atau jatuh di mana? Buqa'ah. Apa makna buqa'ah? Di atas ala wajhil ardi, semua yang ada di atas tanah, di atas tehel, di atas tembok, semuanya. Ya. Yang asalnya tempat itu semua tadi suci. Ya, ini namanya dikenal dengan najis hukmiyah. Dihukumi najis. Ya, dihukumi apa? Najis. Taib. Dan najis hukmiyah inilah yang akan dijelaskan nanti oleh Syekh, pembahasan itu di matan. Lihat, izalatun najasah, cara menghilangkan najis. Najis apa yang dia maksudkan ini? Najis hukmiyah. Itu yang dimaksudkan cara menghilangkannya. Kalau dia waqa'at ala mahallin tahir, dia jatuh di tempat yang apa? Suci. Adapun najis ainiyah enggak bisa izalah. Enggak bisa apa? Enggak bisa diizalah, enggak bisa dihilangkan. Walaupun kita menggunakan air yang sangat banyak sekali, dia hanya bisa suci di satu kondisi, yaitu istihalah saja.
Kalau dia berubah dengan sendirinya, maka baru dia berubah jadi suci. Taib. Kemudian kita sebutkan di sini satu kaidah dulu. Al aslu fil asya, ini kaidah yang harus ditahu kalau kita masuk dalam bab najis. Al aslu fil asya, toharatun. Itu asal fil asya. Sudah lewat, asal pada segala sesuatu apa? Tohir. Walaysat binajas. Dan sesuatu itu asalnya tidak najis. Illa madalla alaihi dalil. Kecuali apa yang ditunjukkan olehnya ada ad-dalil ala najasatihi. Iya. Jadi al-aslu fil asya'i taharatun. Asal pada segala sesuatu itu suci. Asya di sini mencakup apa? Seluruh apa? Benda atau zat. Apa saja? Asal segala seluruh benda atau zat. Dan benda atau zat itu 3. Mungkin benda kering, mungkin benda basah, dan mungkin benda cair. Asal segala sesuatu itu apa? Suci, walaysat binajas, dan tidak najis, illa madalla alaihi dalilu ala najasatihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa dia apa? Najis. Sama kita katakan al aslu fil libas, wal aslu fil mashrab, wal aslu fil ma'kal, ya. Asal pada seluruh pakaian, asal pada seluruh makanan, dan asal pada seluruh minuman. Apa hukumnya? Kemarin al-ibahah. Bukan tohara, ya. Tohara juga sebenarnya. Kalau pakaian tohara, suci. Yes. Asal segala seluruh pakaian, minuman, makanan, asalnya apa? Al-hillu wal-ibahah. Halal dimakan dan mubah. Mubah dimanfaatkan. Mubah dimakan dan diminum. Mubah dimanfaatkan pakaian. Semua asalnya seperti itu. Dan asal segala sebuah benda, cair, padat, ya, atau dia benda basah, benda kering, asalnya semuanya apa? Suci dan tidak najis. Jadi kalau ada sesuatu orang ragu, ini kayaknya ini kena najis ini. Misalnya ya, ini kayaknya ini tidak suci lagi nih. Maka kita tidak boleh berpaling kepada asal sampai ada apa? Karina menunjukkan bahwa dia najis. Baik. Nah, sekarang baru kita bisa masuk di pembahasan beliau yang mengatakan wa yakfi fi ghusli jami'in najasat 'alal badan. Ya. Kita lihat di bukunya, kata beliau, qala musannif rahimahullahu taala wa yakfi fi ghusli jami'in najasat 'alal badan aw ats-tsawb aw al-buqa'ah. 3 ini tadi kita bahas. Dan cukup dalam mencuci seluruh najis. Jami'in najasat, karena najis itu apa? Banyak bentuknya, ya. Banyak bentuknya najis. Nanti akan disebutkan jenis-jenis najis, pembahasan keduanya. Cukup dalam mencuci seluruh jenis najis. Apakah najisnya jatuh di badan? Maksudnya ini al-badan, waqa'at alal badan. Apakah najisnya itu jatuh kemana? Ke badan, awil thawb, atau jatuh di pakaian, awil buqa'ah, atau jatuh di atas permukaan bumi, di mana saja, aw ghairiha, atau selain daripada 3 ini, selain di badan, selain di pakaian, dan selain di atas permukaan bumi. Cukup apa? Yakfi antazula ainuha anil mahalli. Cukup dihilangkan ainnya. Apanya ainnya? Zatnya. Ini jenis najis yang kedua, yang pertama tadi cukup dihilangkan ainnya di mana? Dari al-mahal, alladhi waqa'at alaihi najasa, maksudnya. Cukup menghilangkan ainnya, zatnya najis itu dari tempat kejatuhan apa? Najis. Dari tempat yang suci yang kejatuhan najis. Ya. Seperti itu.
Nah, sekarang di sini saya mau tambahkan faedah muhimun jiddan. Bagaimana caranya antum dikatakan sudah membersihkan najis? Kalau najis jatuh di baju, jatuh di celana, jatuh di imamah, di sorban, jatuh di sajadah, jatuh di ambal, jatuh di kasur. Apa kaidahnya antum mengetahui bahwa najis itu sudah hilang? Apa kaidahnya? Kalau di sini beliau hanya menyebutkan kaidah umum saja. Yang penting hilang apanya? Hilang zatnya. Nah, sekarang bagaimana tandanya antum bisa tahu itu hilang zatnya? Ya, tandanya dengan tiga. Sudah kemarin saya bahas, tandanya dengan tiga. Najis itu dengan apa tandanya? Tiga. Apa yang pertama? Launuha, warnanya. Terus launuha. Yang kedua muha. Terus yang ketiga rihuha. Dengan warnanya, rasanya, dan baunya. Rasa, warna, dan bau. Kalau antum merasa-rasa, kayaknya hilang najisnya ini. Antum coba sedikit. Kalau antum mau coba, berarti tidak najis. Hilang rasanya. Atau hilang warnanya. Karena najis itu ada warnanya juga kan. Ada warna merah, ada warna kuning. Hilang warnanya. Seperti itu. Dan ada baunya. Ini kayaknya bau kencing. Ada baunya kan. Tandanya antum bisa menghilangkan dia. Itu maksud antazula ainuha anil mahal. Nah, dengan tiga ini tandanya. Kata Imam Syaukani juga seperti ini dalam kitab Ad-Durrul Bahiyah. Iya kan? Najis itu bisa ditandai hilang dengan cara hilang dari tiga zatnya. Hilang rasanya, hilang warnanya, dan hilang baunya. Dan tidak mesti ketiga-tiganya harus hilang. Tidak mesti. Yang penting intinya yang disebutkan oleh beliau, ainnya sudah hilang. Paham ini? Itu yang jadi intinya. Yang penting apanya? Ainnya, bendanya itu barang yang najis hilang walaupun masih ada tersisa. Seperti warnanya. Misalnya ya, darah haid, darah nifas jatuh pada pakaian. Wanita haid kena pakaiannya, darah haid, dan darah haid itu ijma' para ulama najis. Setelah dicuci hilang zatnya toh, warnanya masih tersisa, baunya sudah tidak ada, rasanya juga sudah hilang karena sudah dicuci baik-baik, disikat, kasih sabun, tapi masih tertinggal apanya? Warnanya. Maka tidak memberikan mudarat insyaallah. Dianggap sudah suci walaupun tersisa warnanya. Jadi tidak mesti tiga semua ini harus hilang. Yang penting intinya zatnya, ainuha, hilang dari anil mahal. Misalnya ada kotoran orang, ya, kencing anak bayi, tai orang, mau tai orang dewasa, kotoran anak kecil, tinjanya maksudnya, jatuh pada pakaian. Maka zatnya najis itu tadi dulunya dibuang. Misalnya kalau dia adalah tinja, kotoran orang, ya, dibuang dulu. Setelah itu dicuci pakai apa? Air. Kalau kencing anak-anak misalnya jatuh pada pakaian, dicuci, dibilas dengan air, disikat, dikasih sabun, ya pasti hilang sudah toh? Ya, zatnya sudah hilang. Karena sudah dikasih sabun, disikat, dikasih lagi air, dibilas 2-3 kali. Maka dengan cara seperti itu menghilangkan najis. Dan kita sudah sebutkan kemarin, al-aslu fit taharah, ya, al-aslu fi izalatin najasah bil ma'. Ini juga antum harus catat ya. Ya, al-aslu fi tathhiri an-najasah bil ma'. Asal dalam mensucikan najis dengan menggunakan apa? Air. Ya. Tayyib. Itu yang asal.
Dan bisa dengan menggunakan tanah jika tidak ada apa? Air. Bilma thumma biturab. Ya, ini yang kedua ya. Wahwal badal. Asal dalam mensucikan najis, dengan menggunakan air, kemudian menggunakan tanah, wahwal badal, dan dia adalah pengganti dari apa? Al badal anil ma, dan tanah itu adalah badal, pengganti dari apa? Air. Dan ada juga memang ya dalil menunjukkan bahwa mensucikan pakaian dengan menggunakan tanah, seperti mensucikan apa? Najisnya babi nanti akan datang. Dengan air dan tanah juga harus pakai tanah, karena ada hadisnya harus pakai tanah. Dan kadang juga datang dalam sebuah riwayat, istri Nabi SAW atau seorang wanita bertanya kepada Rasul SAW bahwa ujung pakaian seorang wanita terkena najis. Kan ujung pakaiannya wanita itu terseret di mana? Di tanah. Sebagaimana yang masyhur dalam hadits Ummu Salamah tentang kisah ya. Ya Rasulullah, ketika Nabi berkata, siapa yang menyeret pakaiannya, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Haram, isbal haram ya. Maka perempuan bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan kakinya perempuan? Kata Nabi, turunkan sejengkal. Ya. Kata Ummu Salamah, masih kelihatan ya Rasulullah. Kata Nabi, turunkan satu dira. Satu dira itu dari ujung siku sampai ujung jari tengah. Kalau kita ukur kurang lebih 2 jengkal lebih. Berarti pakaiannya apa? Terseret. Itu asal pakaian wanita. Kemudian Nabi ditanya, bagaimana dengan wanita ya Rasulullah? Dia jalan di tempat yang najis. Pasti pakaiannya apa? Najis. Apa kata Nabi? Cukup dia pergi berjalan di atas tanah yang suci. Sudah suci itu. Paham? Itu dalil bahwa tanah bisa apa? Mensucikan. Mana lagi dalil lain? Nabi SAW mensyariatkan yang namanya sholat pakai sendal. Ya tak? Pakai sepatu. Ada hadisnya tak? Pakai sendal, pakai sepatu. Dan orang salat di masjid Nabi SAW itu banyak pakai sendal. Rata-rata pakai apa? Sendal. Karena masjid Nabi SAW memang terbuat dari apa? Dari tanah. Maka Nabi berkata, apabila salah seorang di antara kalian pergi ke masjid, maka hendaklah dia melihat sendalnya di bagian bawahnya. Ya? Jangan sampai ada apa? Kita beli jangan sampai ada najis. Kalau dia mendapatkan najis di bawah sendalnya, kata Nabi, cukup dia menggosokkannya di atas tanah, maka itu sudah mensucikannya. Ini dalil-dalil menunjukkan bahwa kadang mensucikan najis itu menggunakan apa? Tanah. Walaupun kita katakan apa? Yang asal mensucikan najis menggunakan apa? Air. Kemudian bisa menggunakan tanah sebagai pengganti dari air. Iya, bahkan bisa menggunakan tanah meskipun ada air. Ya, walaupun pasti lebih bersih menggunakan apa? Air, pasti lebih bersih. Sama, jadi al-aslu fi tathhiri an-najasa bil ma' tsumma turab. Demikian pula yang asal dalam bersuci dari apa? Hadas. Jadi bersuci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Bersuci dari najis. Itu asalnya menggunakan apa? Menggunakan air. Berhadas besar, ya, lalu mandi. Berhadas kecil, berwudu, menggunakan air. Nanti boleh menggunakan selain air kalau tidak ada apa, nanti dia boleh menggunakan tanah dalam makna tayammum kalau dia tidak mendapatkan air, atau dia mendapatkan air tapi tidak sanggup menggunakan air. Jadi memang asalnya at-turab, tanah itu dipakai tayammum, bersuci dari hadas besar dan kecil, atau menggunakan tanah dalam mensucikan najis, dia dihukumi sebagai badal, pengganti dari apa? Air. Baik. Ya, selesai pembahasan beliau, antazula ainuha anil mahal. Jadi cukup seperti ini, cukup menghilangkan zatnya, ainnya. Kapan sudah hilang, maka itu sudah hilang najisnya.
dan bisa ditandai dengan 3, hilang warnanya, hilang baunya, dan hilang rasanya. Walaupun masih tersisa apanya? Warnanya, yang penting hilang zatnya, ya, hilang rasanya, sudah hilang, walaupun masih tersisa apa? Masih tersisa warnanya, maka itu tidak memberikan apa? Mudarat. Dan ini asal dalam mencuci, itu tambahan lagi faedah. Asal dalam mensucikan najis itu asalnya 1 kali saja. Yang penting hilang zatnya. Tidak mesti berulang kali. Kenapa? Karena syariat memang tidak mempersyaratkan untuk mencuci najis berulang kali, sampai berulang kali 3 kali, 5 kali, 7 kali, tidak. Kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Kata beliau di sini di kitabnya, lihat di matan kitab antum, lianna syari'a lam yashtarit fi jami'i ghaslin najasat adadan. Karena asyari, siapa asyari? Asyari bisa digunakan untuk Allah dan siapa? Rasulnya. Iya. Karena Allah Ta'ala memang yang mensyariatkan itu agama. Demikian pula Nabi SAW, wahyu dari Allah. Kenapa? Karena asyari memang tidak mempersyaratkan pada seluruh pencucian najis, ada dan tidak dipersyaratkan berulang. Tidak dipersyaratkan sampai sekian kali, tidak. Illa fi najasatil kalbi, kecuali 1 jenis najis saja, yaitu najisnya apa? Pada najisnya apa? Anjing saja. Iya. Pada najisnya anjing saja. Itu saja yang disuruh cuci berapa kali? 7 kali. Kata beliau, fashtarata fiha 7 ghaslat, maka syariat mempersyaratkan pada anjing, najisnya anjing ini dipersyaratkan dicuci sebanyak 7 kali. Ihdaha biturab, salah satu dari pensuciannya menggunakan tanah. Makanya di sana nanti ada riwayat, ada 2 riwayat. Ada riwayat ulahunna biturab, awalnya dicampur dengan tanah. Awal pencuciannya kan 7 kali kan? Awal pencuciannya 7 kali. Ya. Dan dalam riwayat yang lain, wasaminuhu biturab, pencucian yang ke-8-nya yang dicampur tanah. Jadi cuci dulu 7 kali, yang ke-8-nya pakai tanah. Seperti itu. Ada 2 riwayat. Ya. Jelas ini? Fil hadis muttafaq alaih. Ini diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang najisnya apa? Anjing. Dicuci sebanyak 7 kali maksudnya. Kita jelaskan dulu bahwa syariat asalnya memerintahkan untuk membersihkan najis, tidak dipersyaratkan itu ada dan berulang kali. Itu dulu yang mau dijelaskan. Ini dalilnya sangat banyak sekali. Ya. Di buku antum juga disebutkan ya, di taklikat nomor 3 ya. Di situ disebutkan tentang orang Arabi yang kencing di mana? Di masjid. Qama Arabi fabala fil masjid. Seorang Arab Badui kencing di masjid. Maka fatanawalahun nas, manusia pun menghardiknya. Lalu Nabi SAW berkata, da'auhu, biarkan saja dia kencing. Ya, dia Arabi masuk masjid. Ya, hebatnya ini orang Arabi, orang Arab Badui. Masuk masjid langsung kencing di situ, di masjid. Dalam masjid langsung kencing. Santai saja. Iya. Memang enggak, orang baik bilang enggak ada adab dan tidak ada Pancasila. Enggak ada undang-undangnya dia. Mau berbuat apa terserah dia. Enggak ada aturan. Maka manusia menghardik dia. Kata Nabi, da'ahu, biarkan dia, jangan ditegur. Bukan artinya Nabi membolehkan kencing di masjid. Apa hikmahnya? Kenapa Nabi melarang? Sahabat berdiri sudah mau pukul orang ini. Ini orang bahlul, kencing di masjid. Kata Nabi, biarkan saja dia. Ya, biarkan saja dia. Kenapa Nabi biarkan dia? Hikmahnya kata para ulama, yang pertama, kalau seandainya sahabat mengejar dia, maka dia akan kencing di banyak tempat. Karena dia akan kencing berlari. Dikejar, ya kencing.
Akhirnya dia lari kencing keliling-keliling. Nah, kencing di masjid lebih banyak dan itu menyulitkan untuk dibersihkan. Kata Nabi, biarkan saja dia kencing, fokus di situ. Ini cara menghadapi orang bahlul ya. Wahariku ala bauli sajlan min ma. Tuangkanlah di atas kencingnya satu bejana dari air. Ya. Au danuban min ma'in. Maknanya sama. Ambil air, tuangkan di atasnya. Fa inna mabu'ithum muyassarin wa lam tub'atsu mu'sirin. Sungguhnya kalian ini wahai umat Nabi diutus untuk memberikan kemudahan dan tidak diutus untuk menyulitkan dan menyusahkan. Dan ini termasuk dari akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi orang-orang juhala. Ya, menyikapi orang-orang juhala itu butuh hikmah. Makanya orang ini ketika Nabi SAW melarang sahabat untuk menegurnya, menghardiknya, menyerangnya, kemudian dia biarkan kencingnya sampai selesai, sedangkan sahabat mencercanya, memarahinya ya. Nabi katakan biarkan dia. Setelah dia selesai kencing, maka dia berkata kepada Nabi SAW, Ya Allah, rahmatilah saya dan Nabi Muhammad, dan jangan rahmati selain kami berdua. Ini mereka ini semua ini. Nah, ini memang orang bodoh. Ya. Kata Nabi SAW, ya, yang maknanya, sesungguhnya engkau telah membatasi yang luas. Rahmat Allah itu luas, bukan untuk antum saja. Rahmat Allah itu luas, bukan untuk saya, bukan untuk antum saja. Semuanya orang berhak dapatkan rahmat Allah, dan orang itu harus didoakan rahmat. Jangan kamu berharap kamu dapat kebaikan, antum berangan-angan orang hancur. Ini musibah namanya. Kenapa orang seperti ini, toh? Dia mau orang itu, pokoknya orang itu tidak baik, biarkan dia tidak baik. Kita saja yang berada di atas jalan hidayah. Ini orang-orang musibah yang seperti ini. Harusnya kita itu mendoakan manusia supaya dia berada di atas kebaikan. Masa kita mau masuk surga, orang masuk neraka? Iya kan? Ya, seperti itu. Jadi saking orang Arab Badui ini berpengaruh atas perbuatan Nabi SAW. Ya Allah, rahmatilah saya dan Nabi Muhammad, dan jangan rahmati selain kami, kata dia. Luar biasa nih. Kata Nabi SAW, ya rahmat Allah Ta'ala itu luas, berhak didapatkan oleh siapa saja yang Allah Ta'ala inginkan. Namun yang menjadi syahid di sini, di dalam hadis ini terdapat pendalilan apa? Kenapa dibawakan hadis ini? Ada pendalilan bahwa cara mensucikan najis seperti itu. Najis yang jatuh di tempat yang suci, cukup dia apa? Cukup disiram dengan air. Air dikasih banyak, lebih banyak dibandingkan apa? Najis. Selesai. Ya, ini maksudnya. Dan dalil yang kedua, ini hadis tadi Bukhari Muslim ya. Dalil yang kedua dibawa di sini juga disebutkan dari Khawlah bintu Yasar. Dia mendatangi atat an-nabiyya fi hajjin atau umrah. Dia pernah mendatangi Nabi ketika haji atau umrah. Lalu dia berkata, Ya Rasulullah, laisa li illa thawbun wahid. Saya tidak punya pakaian kecuali satu. Wa ana ahidu fi. Dan saya pun haid di pakaian itu. Ini luar biasa ini perempuan ya, di zaman Nabi SAW ya. Dan ini yang seperti ini banyak, sahabat yang seperti ini banyak. Para sahabiyat, wanita-wanita berberkah, ya, wanita-wanita berilmu, wanita-wanita penduduk surga. Lelaki para sahabat Nabi SAW, mereka itu punya pakaian satu saja. Banyak yang seperti ini kan? Banyak sahabat yang punya pakaian 1 lembar, 2 lembar. Itu jadi dia pakai pergi beribadah, pergi salat, dan itu juga dipakai pergi berjihad. Itu saja. Meninggal, itu saja pakaiannya 1 biji. Enggak ada yang lain. Sama wanita ini, lihat ini hadisnya. Laisa li illa thawbun wahid wa ana ahidu fi. Luar biasa ini. Saya tidak punya pakaian ya Rasulullah kecuali satu saja, dan saya juga haid di situ. Dan itu juga saya pakai salat. Untuk bayangkan. Itu pakaiannya dipakai salat, itu juga dipakai haid. La ilaha illallah. Luar biasa ini ya. Adapun kita, pakaian kita banyak sekali. Pakaian kita 1 lemari. Tasnya banyak, pakaiannya banyak. Iya kan? Pakaiannya 1 lemari, jubahnya 1 lemari, jaketnya 1 lemari. Banyak sekali pakaiannya. Ini pelajaran untuk kita bahwa kita harus zuhud fid dunia, terhadap dunia ini. Baik. Kata wanita ini, fa idza tahart, jika saya tahara, fa idza tahirtu, jika saya tahara, kata Nabi SAW,
fa idza taharti fagsili. Jadi karena dia pakaiannya satu, itu juga dipakai salat, itu juga dipakai haid. Kata Nabi, jika kamu suci fagsili, maka cucilah maudhi ad-dam, tempat jatuhnya darah haidnya itu. Cuci itu tempat keluarnya darah itu, yang terkena darah itu di pakaian antum. Summa salli fi, lalu salatlah dengan menggunakan pakaian itu lagi. Ya. Qalat ya Rasulullah, in lam yakhruj atharah. Kata wanita ini, ya Rasulullah, bagaimana jika warna dari pakaian itu tidak bisa hilang? Ya. Maksudnya darah haidnya itu masih tersisa. Iya. Qalat yakfikal ma wala yadurruka atharah. Kata Nabi, cukup bagi kamu mensucikannya, membersihkannya dengan apa? Air, wala yadurruka atharah, dan tidak memberikan bahaya bagimu ya asarnya, warnanya. Ya, hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, hadisnya dhaif. Syekh bin Baz juga berkata sanadnya terdapat rawi yang bernama Ibnu Lahiyah, dan Ibnu Lahiyah ini ijma' para ulama bahwa dia adalah seorang rawi yang dhaif. Meskipun hadis ini dhaif, ya, akan tetapi ya, yang semisal hadis ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Asma bintu Abi Bakar. Asma anak perempuannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Dia berkata, ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW. Lalu dia berkata, sama mirip hadisnya nih. Dia berkata, ihdana yusibu thawbaha min damil haidah. Ya Rasulullah, kami para wanita pakaiannya tertimpa darah haid. Kaifa tasna'u fi? Kaifa tasna'u bi? Apa yang harus dia lakukan? Sekarang bagaimana pakaian wanita yang terkena haid? Ini perempuan yang harus tahu. Gimana cara mensucikannya? Kata Nabi SAW, tahuttuhu thumma takrusuhu. Hendaklah wanita itu dia menggosoknya atau dia sikat di tempat keluarnya apa? Darah. Di kain yang kena darah itu dia sikat, dia gosok. Thumma takrusuhu, lalu dia menguceknya. Menguceknya dengan apa? Air. Jadi setelah dia sikat dengan air, keluar darahnya, zatnya dihilangkan dulu. Setelah itu dia apa? Dikucek dengan air. Setelah itu apa? Dia kucek dengan air bilma, thumma tandahuhu, lalu setelah itu dia membilasnya. Dia apa? Membilasnya, dia membersihkannya dengan air. Thumma tasalli fi, lalu dia salat dengan menggunakan pakaian tersebut. Hadisnya ini Bukhari Muslim. Jadi hadis tadi yang lemah sudah dicukupkan oleh hadis apa? Bukhari Muslim, selesai. Dan hadis yang kedua tadi hadisnya siapa? Ar-A'rabi yang kencing di masjid. Nabi cukup perintahkan menyiramnya di atas tanah. Jadi ini dua dalil ini Bukhari Muslim semua menjelaskan kepada kita cara mensucikan najis. Kecuali di sini kata beliau, jadi ini dalil tadi yang saya jelaskan. Kecuali asalnya mensucikan najis itu cukup satu kali, yang penting hilang zatnya. Ya, hilang zatnya. Kecuali najisnya anjing. Najisnya anjing ini tidak bisa disucikan kecuali sebanyak 7 kali, itu pun dicampur dengan tanah. Wajib 7 kali. Kita lihat dalilnya dulu ya, baru kita sebutkan istinbat fikih pada hadis ini. Dan ini sebenarnya jenis najis ainiyah yang akan disebutkan juga nanti. Karena kan di sini kita ada berapa pembahasan? Dua. Ada najis hukmiyah. Ya, ada najis apa tadi? Ainiyah ya. Najis ainiyah tidak bisa dibersihkan, disucikan dengan air, kecuali istihala. Kemudian yang kedua najis hukmiyah. Ini yang mau dijelaskan tadi sudah kan? Cara mensucikan najis hukmiyah, yang benda najis jatuh di tempat yang suci. Iya. Dan najis ainiyah nanti akan datang juga. Jenis-jenis najis. Itu nanti akan datang nanti, disebutkan oleh beliau. Sekarang kita bahas najis anjing. Ya. Disebutkan dalam hadis, bisa antum melihat kitab antum. Ya. Bisa antum melihat al-liqat nomor 1. Iya kan? Tentang najis anjing dipersyaratkan dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Hadisnya muttafaq alaih. Ta'liqat nomor 1 adalah
yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum idza walaga fihi al-kalbu aw yaghsiluhu aw ayaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab rawahu Muslim wa afiruhu thaminata bit-turab akhrajahu al-Bukhari. Dua riwayat ya. Iya. Ini pentakliknya nih hebat ini. Dia kasih dua hadis. Karena memang dua hadis ini berbeda. Satu hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, satu hadis Abdullah bin Mughaffal. Iya, hadis Bukhari ini hadisnya siapa? Abdullah bin Mughaffal. Itu yang kedua itu. Itu afiruhu thaminata bit-turab. Riwayat Bukhari itu hadisnya Abdullah bin Mughaffal itu. Iya, ada dalam Umdatul Ahkam bisa dilihat. Hadis tentang anjing, najisnya anjing itu diterangkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Nabi bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum." Sucikanlah bejana salah seorang di antara kalian. Kapan? Idza walaga fihil kalbu, apabila anjing menjilat padanya. Perhatikan ya, yang dijilat itu apa tadi? Bejana. Sucikan. Gimana cara mensucikannya? Ayaksilahu sab'a marrat. Dia harus mencucinya sebanyak 7 kali. Ulahun nabit turab, awal pencuciannya dicampur dengan tanah. Ini riwayat Muslim. Kalau hadis Abdullah bin Mughaffal dari hadis riwayat Al-Bukhari, ada di sini juga ya disebutkan ternyata min hadisi Ibnu Mughaffal, ya. Ternyata ada disebut situ. Saya tidak lihat tadi. Dalam hadis Abdullah bin Mughaffal Nabi bersabda, cuci sebanyak 7 kali, wa afiruhu thaminata bit-turab, dan campurlah pencucian yang ke-8-nya dengan menggunakan tanah. Berarti totalnya 8 kali. Jadi pencucian yang ke-8 itu dicampur air dengan apa? Tanah. Afiru, campurkan dengan tanah. Baik. Di dalam hadis ini terdapat banyak sekali faedah. Faedah yang pertama, ya. Ini faedah yang pertama. Dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan untuk mensucikan najisnya apa? Anjing. Dan perintah ini dan dalil ini menunjukkan bahwa jilatan anjing itu najis. Itu faedah yang pertama. Itu yang paling nampak, bahwa jilatan anjing, mulutnya, lidahnya, liurnya najis. Mulutnya, lidahnya, dan liurnya, jilatannya. Kan jilatannya berarti ada najisnya, tak? Iya. Itu sepakat para ulama, tidak ada masalah di situ, najis. Iya. Kemudian faedah yang kedua, perintah untuk mensucikan jilatan anjing itu namanya perintahnya ma'kulul makna. Di sini khilaf di sini. Ada 3 pendapat. Al-amru fi tathhiri wulugil kalbi huwa ma'kulul makna. Perintah untuk mensucikan jilatan anjing, perintahnya itu apa tadi? Ma'kulul makna. Itu perintahnya karena maknanya makul. Apa itu makul? Makul itu sudah diakali. Kenapa dia diperintah? Apa? Makul mana? Apa makul mana? Li'annahu najasun. Perintahnya itu karena apa? Najis. Iya tidak? Kenapa disuruh mensucikan jilatan anjing? Makulul makna, karena najis. Ini pendapat jumhur ya. Pendapat jumhur. Karena ada sebagian para ulama berpendapat bahwa al-amru fi tathhiri wulugil kalbi at-ta'abbudiyah.
sebagian para ulama, dan ini mazhab Imam Malik, dia katakan bahwa perintah untuk mensucikan jilatan anjing itu bukan perintah karena najis, bukan. Bukan karena najis disuruh sucikan itu. Kenapa disuruh cuci 7 kali? Karena perintahnya apa? Perintahnya ini karena apa? Hah? Karena perintah ibadah. Apa itu perintah ibadah? Pokoknya diperintah ibadah antum. Sucikan itu ibadah antum sucikan itu. Katanya sama dengan antum disuruh berudu. Itu kan antum disuruh berudu ta'budiyah namanya. Sama ini. Antum disuruh berudu berapa kali? 3 kali. Cuci tangan berapa kali? 3 kali. Cuci muka berapa kali? 3 kali. Cuci kaki lagi 3 kali. Cuci kepala 1 kali. Kenapa 3 kali disuruh cuci? Ta'budiyah, antum disuruh ibadah. Karena kalau antum berudu 3 kali, antum beribadah toh? Antum tahu makna, antum makulul makna wa ghairu makul makna terserah. Antum tahu hikmahnya atau tidak terserah. Ini makulul makna berarti apa? Diketahui hikmahnya. Kenapa disuruh mencuci jilatan anjing? Karena diketahui apa? Hikmahnya. Makulul makna ditangkap oleh akal karena najis. Tapi sebagian para ulama maksudnya disuruh mencuci 7 kali itu ta'abbudiyah. Sekedar perintah ibadah. Antum mau tahu hikmahnya, tidak tahu hikmahnya terserah. Antum masuk akalnya, antum tidak masuk akalnya, yang jelas antum disuruh cuci 7 kali terserah. Itu ibadah, perintah ibadah. Sama antum disuruh berudu 3 kali. Apakah di badannya antum ada najis? Hah? Antum disuruh berudu, di badannya antum ada najis? Tidak kan? Tapi antum disuruh saja cuci itu 3 kali, cuci tangannya antum, cuci mukanya antum 3 kali. Iya, cuci kaki 3 kali. Ada najis? Tidak ada. Nah, itu perintah ta'budiyah. Sama dengan perintah salat. Banyak ini perintah ta'budiyah ini. Perintah salat. Kenapa duhur 4 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa asar 4? Kenapa maghrib 3? Kalau subuh 2? Perintah apa namanya nih? Perintahnya ta'budiyah. Antum tidak usah tanya, kenapa bukan 3 rakaat duhur? Bukan antum yang buat itu perintahnya Allah. Antum disuruh sholat 4 rakaat, selesai. Tidak perlu tahu. Antum mau tahu hikmahnya kenapa duhur 4? Tidak tahu, terserah antum. Itu yang jelas antum diperintah seperti itu. Antum diperintah subuh 2 rakaat. Antum tahu hikmahnya atau tidak, terserah antum. Pokoknya antum diperintah oleh Allah. Antum kerjakan, maka antum beribadah. Sama ini, mencuci 7 kali ibadah. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat apa? Pendapat ini lemah. Yang mengatakan bahwa perintah mencuci jilatan anjing itu perintah ta'budiyah, itu pendapat yang lemah, tidak kuat. Baik. Pendapat jumhur lebih kuat. Itu masalah faedah yang kedua. Sudah ya? Itu faedah yang kedua. Baik. Faedah ketiga dari pembahasan jilatan anjing, apakah pada anjing itu najis seluruh zatnya alias badannya, dan kalau terkena bejana atau semisal dengan bejana wajib dituji 7 kali, ataukah najisnya itu terbatas pada apa? Seperti yang disebutkan dalam hadis wulug. Kan hadisnya itu walaga itu artinya apa? Walaga itu, lihat itu hadisnya. Walaga itu artinya apa? Mulutnya itu, lisannya, su'ur, liurnya. Itu walag, jilatannya, mulutnya. Para ulama berbeda pendapat menjadi 3 mazhab tentang jilatan anjing. Sebagian jumhur ulama berpendapat bahwa seluruh zatnya anjing najis, semuanya. Bahasanya kita seluruh batang kalenya, mau kakinya, mau kepalanya, mau ekornya, mau badannya, rambutnya, semuanya najis. Tainya, kencingnya, semua yang ada pada anjing najis semua, satu badan. Dan ada yang berpendapat anjing itu justru suci. Kenapa? Karena dia berpendapat perintah mencuci jilatan anjing bukan karena perintah
najis. Tapi perintah apa tadi? Ta'budiyah. Disuruh cuci karena bukan karena najis, bukan karena bukan najis juga. Pokoknya tuh disuruh cuci saja. Maka mereka berkata, anjing itu apa? Suci. Ya, jangan heran. Dan ada pendapat yang ketiga, dan ini yang lebih tepat, bahwa yang najis pada anjing adalah yang terbatas pada nas. Yang terbatas pada apa? Nas, dalil. Apa itu? Yang najis hanyalah jilatannya saja. Mulutnya, lisannya. Paham? Artinya apa? Berarti selain daripada itu, bulunya anjing tidak najis. Yang selain daripada itu, ekornya, kakinya. Maka bagi yang berpendapat anjing seluruhnya najis, badannya najis, dan itu pendapat sebagian besar para ulama, maka kalau antum menyentuh anjing, bukan mulutnya, antum bersenggolan dengan anjing, nah, cuci 7 kali. Bersenggolan saja. Nah. Karena najis. Dan ini tidak tepat sebenarnya. Makanya pendapat yang dikuatkan para muhakkikin, termasuk Imam Asy-Syaukani, ya, sehingga saya Imam As-Sun'ani, Bakar Abu Zaid rahimahullah, dan sejumlah para ulama menguatkan bahwa yang najis itu hanyalah apa? Lisannya saja, mulutnya, liurnya. Mulutnya. Kenapa? Mana buktinya? Karena Nabi SAW hanya menyebutkan jilatannya. Kalau seandainya semua badannya anjing itu najis, kenapa Nabi tidak menyebutkan semua itu? Sedangkan Nabi, kata para ulama yang mentahqiq ini pendapat, sedangkan Nabi SAW adalah afsahu lisanan, manusia yang paling fasih lisannya kalau bicara. Iya tak? Yang paling fasih kalau mengucapkan bahasa. Kenapa Nabi berkata, kalau anjing menjilat di bejana salah seorang di antara kalian, cuci 7 kali. Sementara anjing ada di zaman Nabi SAW. Kenapa Nabi hanya menyebutkan membatasi lisan, jilatan, mulutnya saja? Kalau seandainya semua najis, pasti disebutkan. Itu indikasi bahwa yang najis hanya lisannya. Kemudian yang kedua, di zaman Nabi SAW banyak anjing. Bahkan anjing dalam hadis Ibnu Umar itu berlalu lalang masuk di masjid Nabi SAW. Ada hadisnya, hadis Ibnu Umar, sahih. Anjing itu apa? Masuk di masjid. Dan boleh jadi kadang mungkin mereka baring di situ sejenak, setelah itu mereka keluar. Dan Nabi SAW tidak pernah memerintahkan bersihkan 7 kali itu tempatnya anjing lewat. Cuci 7 kali, nggak ada hadisnya. Ya, maka masih ada indikasi yang lain menunjukkan bahwasannya yang najis pada anjing itu adalah apa? Lisannya saja. Adapun selainnya itu tidak najis. Kita terbatas pada apa? Dalil. Itu faedah yang keberapa? Ketiga. Faedah keempat, dicuci sebanyak 7 kali. Ini perintah dicuci sebanyak 7 kali, itu hanya terbatas pada anjing saja, tidak pada hewan yang lainnya. Walaupun dia ada lebih parah dibandingkan apa? Anjing. Seperti apa? Babi. Mau babi peliharaan, mau babi hutan, mau babi ngepet, terserah. Kita katakan al-khinzir, babi itu najis. Najis tidak? Najis. Bahkan dia langsung diharamkan dalam syariat. Tapi apakah dia dicuci jelatannya 7 kali? Kita katakan yang ada nasnya adalah apa? Anjing. Ada babi di zaman Nabi SAW. Nabi tidak menyebutkan mencucinya sebanyak 7 kali. Maka kita katakan al-aslu fil asya, asal segala sesuatu itu suci. Dan asal mensucikan sesuatu itu cukup satu kali. Tidak ada yang diperintahkan sebanyak 7 kali kecuali siapa? Kecuali apa? Anjing saja. Adapun babi tidak dicuci sebanyak 7 kali, walaupun dia najis saja. Ya, jadi jangan dikiaskan babi dengan apa? Anjing. Walaupun
karena ada babi di zaman Nabi SAW, tapi tidak disebutkan seperti itu. Baik. Dan tentunya di sini anjing bersifat umum, ya. Semua anjing dicuci 7 kali, tidak ada perbedaan. Anjing Australia, anjing Bugis, anjing hitam, anjing merah, anjing kuning, anjing pelacak, anjing yang dipelihara di dalam rumah. Ada toh? Ada orang pelihara anjing? Orang barat, orang kafir. Dia berciuman dengan anjingnya, berpelukan dengan anjingnya, tidur bersama anjingnya, makan bersama dengan anjingnya. Orang barat seperti itu. Mereka jadikan anjing ini seperti anak mereka sendiri. Tidak ada perbedaan anjing di sini, semuanya sama. Ya. Taib. Mau anjing peliharaan atau anjing liar sama. Makanya kalau dalam Islam itu, kalau jenis anjing itu terbagi 2, setahu saya. Ada anjing ahliyah, liar, ada anjing peliharaan, ya. Dan ada anjing apa? Anjing liar. Kalau anjing liar tidak usah dibahas. Anjing peliharaan. Kalau anjing peliharaan, maka boleh dalam syariat seorang memelihara anjing jika ada hajat. Perhatikan, kalau ada hajat, apa hajatnya? Menjaga kebun. Iyalah, menjaga kebun supaya kebunnya tidak dimasuki kambing, sapi atau semisal dengannya. Tidak dimasuki pencuri. Atau anjing penjaga rumah, menjaga rumah dari keamanan pemiliknya. Misalnya kalau rumahnya ini nggak ada orang tinggal di situ kecuali dia, paham? Berarti dia punya hajat. Nggak ada rumah, cuma dia di situ. Ada rumah tapi sedikit sekali. Maka dia pelihara anjing untuk menjaga keamanan, menjaga harta kebun disyariatkan, apalagi menjaga nyawa orang, kata para ulama. Apalagi menjaga harta orang, apalagi menjaga jiwa mereka, menjaga keamanannya. Seperti itu tidak apa-apa. Dijadikan sebagai hewan peliharaan. Ada hajat, penjaga kebun atau semisal dengannya. Kata Nabi, siapa yang memelihara anjing bukan dengan tujuan tadi, bukan untuk menjaga ini dan itu tadi semua, maka kalau dia pelihara anjing tanpa hajat, maka akan berkurang pahalanya setiap hari 1 qirot. Habis pahala, hilang pahala 1 apa? 1 qirot setiap hari. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa haram orang pelihara anjing, tidak boleh. Karena kalau ada anjing di dalam rumah, malaikat tidak masuk. Jadi jangan pelihara anjing. Fotonya anjing saja tidak boleh disimpan di rumah. Apalagi pelihara anjing, malaikat tidak masuk. Taib, itu tentang hukum yang lahir di bawahnya. Kemudian di antara faedah tentang masalah najis anjing. Najis anjing ini apa? Yang disebutkan di situ adalah al-ina, bejana. Kalau dia jilat bejana seperti yang semisal bejana ember, baskom, panci, ya, yang semisal dengannya, maka yang seperti ini dicuci dengan menggunakan tanah. Tapi kalau dia menjilat yang tidak semakna dengan bejana, seperti menjilat di mana? Dia jilat, kalau kursi masih bisa dicuci dipakai tanah. Bangku, tembok bisa dicuci pakai tanah. Tapi kalau yang tidak semakna dengan bejana seperti jubah, dicuci pakai tanah, maka jubah itu bisa rusak. Iya. Apalagi kalau baju baru, Al-Haramain, jubah putih, jilat anjing, dicuci pakai tanah, 300.000. Dan dia memang tidak semakna dengan bejana. Iya toh? Maka ya antum cuci sebanyak 7 kali sesuai kemampuan, walaupun meskipun misalnya tidak menggunakan tanah, karena itu bisa merusak pakaian.
Iya. Taib. Dan sebenarnya masih ada faedah yang lain di pembahasan jilatan anjing ini, masih ada, tapi saya kira itu tadi yang saya sebutkan itu cukup. Ya, jadi kita terbatas pada jilatan anjing yang dicuci sebanyak 7 kali. Bisa di awalnya dicampur tanah, dan bisa yang ke-8-nya dicampur tanah. Iya. Dan para ulama juga memberikan rukhsah di sini, ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, "Idza sada al-kalb wa bashara as-sayd bi fami." Apabila seorang berburu dengan menggunakan anjing, ya. Karena orang boleh berburu dengan menggunakan anjing, tak? Ya. Dan itu yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, anjing terlatih. Itu saja yang boleh dipakai, bukan anjing liar. Anjing terlatih. Dikatakan anjing terlatih kalau dia dipakai berburu, dia kejar kijang, rusa, dia kejar unggas, burung, maka dia membunuh burung itu atau membunuh rusa itu, dia buru buruannya, dia bunuh, kemudian dia tidak makan untuk pribadinya, tapi dia membunuhnya untuk siapa? Untuk tuannya. Itu anjing terlatih. Kalau ada anjing dia buru, dia makan, itu anjing bahlul, anjing liar namanya. Anjing yang dia makan untuk dirinya, bukan anjing terlatih namanya. Kalau anjing terlatih itu dia tidak makan, kecuali dia diberi, karena memang dia dilatih. Jadi berburu itu bisa menggunakan anjing, apalagi selain anjing. Kalau babi tidak, ya. Yang semisal anjing seperti apa? Apa? Yang terbang? Elang. Bisa tak? Ada elang yang terlatih, dilatih untuk berburu. Dilatih untuk berburu. Ada anjing, ada elang terlatih seperti itu. Dia buru buruannya, dia bunuh, setelah itu dia biarkan diambil oleh tuannya. Berburu kan bisa menggunakan bedil, senjata, bisa menggunakan panah, bisa menggunakan hewan juga. Yang penting syaratnya hewan terlatih. Karena kalau hewan tidak terlatih, maka tidak halal dimakan buruannya. Jadi nanti hewan terlatih ini kalau mau dilepas, dipersyaratkan membaca apa? Bismillah baru dilepas. Karena bismillah ini adalah syarat menghalalkan binatang yang mau dimakan. Itu syaratnya. Harus dengan nama Allah. Dilepaskan bismillah baru dia kejar buruannya. Ya. Nah, ini faedah kata Syekh Abdurrahman di kitabnya Al-Munadharat, di syarah, di taklikat syarah kitab saya Al-Munadharat Al-Fiqhiyah halaman 25, kata beliau, apabila seorang berburu dengan menggunakan anjing, sementara ya hewan buruannya ini seperti anjing tadi, dia bersentuhan dengan mulutnya, ya, atau lisannya, maka menurut pendapat yang benar itu dimaafkan, kata beliau. Itu dia apa? Dimaafkan. Misalnya hewan buruannya ini anjing, secara otomatis kalau dia kejar buruannya pasti dia gigit, dia cakar, iya toh? Bersentuhan tidak dengan mulutnya, jilatannya, lisannya dengan hewan buruan itu yang ditangkap, bersentuhan toh? Sementara Allah Ta'ala menghalalkan buruannya itu dalam Al-Quran. Maka yang seperti ini dimaafkan atau tidak? Dimaafkan. Kenapa? Li'anna syari' fi saydihi min ghairi amri bighasli ma asaba afwahaha minhu. Karena syariat, maksudnya sini Al-Quran, yang memerintahkan untuk boleh mengambil manfaat dari hewan buruannya anjing yang dia kejar, yang dia bunuh. Syariat tidak memerintahkan untuk mencuci apa yang disentuh oleh mulutnya anjing. Misalnya dia gigit di lehernya. Tidak ada Al-Quran memerintahkan apa? Cuci nanti itu bagian mulutnya yang terkena di leher hewan yang dia kejar, hewan dia bunuh. Tidak ada perintah untuk apa? Mensucikannya dengan menggunakan air atau apa? Tanah. Tidak ada perintahnya. Karena syariat Allah Ta'ala mendiamkannya, maka semua yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya asalnya di apa? Asalnya dimaafkan. Itu kaidah. Ma sakata anhu syari fahuwa ma'fuun anhu. Tulis kaidahnya itu. Jadi kita belajar fikih,
kita belajar juga kawaid fikih, dan kita juga belajar usul fikih. Ada usulnya yang bermain di situ. Apa kaidahnya tadi? Ma sakata asy-syari'u, apa yang didiamkan oleh asy-syari' fahuwa ma'fuwun anhu, maka dia dimaafkan. Ma sakata anhu syari', ya. Apa yang didiamkan oleh asy-syari', ma sakata anhu asy-syari', apa yang didiamkan oleh syariat, maka dia asalnya dimaafkan. Karena Allah Ta'ala tidak mungkinlah lalai. Wa mallahu bighafil. Tidak mungkin Allah Ta'ala ghafil. Allah lalai. Tidak mungkin Allah diamkan, lalu Allah tidak tahu apa yang Allah diamkan. Itu mustahil. Tidak mungkin terjadi seperti itu. Kalau Nabi SAW tidak menjelaskannya, Nabi mendiamkannya, bukankah Allah Maha tahu? Nabi tidak menjelaskannya, Nabi mendiamkannya, Nabi tidak menjelaskannya. Kalau Nabi tidak menjelaskannya, Nabi mendiamkannya, Allah Ta'ala tidak lalai dari hal itu. Pasti dimaafkan. Boleh dimanfaatkan seperti itu. Tidak diperintah untuk mencuci jelatan anjing tadi ketika dia mengejar hewan buruan, ya. Maka itu tidak ada masalah, insyaAllah. Boleh saja. Pada pertemuan akan datang baru kita masuk di pembahasan sub yang kedua, yaitu al-asya an-najisah, benda-benda atau zat yang dianggap najis dalam syariat. Itu kita bahas pada pertemuan akan datang nanti. Baik, insyaallah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.